pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja? Kalau emang jodoh gak kemana, jalan-jalan kemana dong. Jangan lupa membeli manggis. Kalau niat mencari jodoh, cari yang manis seperti saya. Kalau niat mencari jodoh, cari yang manis seperti saya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu menghapus lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka.
Salam solidaritas, Bro and Sis. Saya Nicholas Krisnamunti Wibowo selaku host dari Ruang Solidaritas PSI DIY dan ditemani dengan teman, mentor politik dan kolega saya, Bro Yuli Suardi Rais. Selamat malam, Bro. Gimana malam, kabarnya? Bro Nicholas, baik. Luar biasa. Ya, ini atmosfernya happy sekali. Dan bagi yang belum tahu tentang Bro Yuli ini, Bro Yuli adalah Korwil dari PSI DIY dan selaku penggagas Ruang Solidaritas PSI DIY. Yep. Ya, luar biasa sekali. Dan omong-omong tentang Ruang Solidaritas PSI ya, kan banyak yang belum tahu juga karena ini masih baru banget. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka boleh Bro Yuli dijelaskan sedikit tentang background dibentuknya PSI Ruang Solidaritas ini. Ya, terima kasih Bro Niko. Ya. Jadi Ruang Solidaritas ini merupakan satu gagasan bersama sebenarnya. Ya, kita bersama-sama teman-teman PSI DIY kemudian berpikir pentingnya ada satu ruang di mana kreativitas anak muda, terutama anak muda DIY, ya, kemudian dipadukan dengan isu-isu terkini, baik itu isu politik, ya, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu dipadukan menjadi satu, di mana ruang ini bisa memfasilitasi itu, gitu loh. Jadi perpaduan antara kreativitas anak muda, terutama hari ini kita podcast ya bersama dengan cover-cover lagu gitu ya. Nah, dipadukan dengan isu-isu yang terkini gitu. Itu yang menjadi mendasari mengapa ruang ini bisa digagas bersama gitu. Oke. Jadi Ruang Solidaritas itu juga menawarkan hiburan tapi juga dipadukan dengan edukasi yang substansial gitu ya, Bro ya. Ya, luar tentu. biasa sekali. Tapi BTW apa sih tujuan dari Ruang Solidaritas ini, Bro? Ya, tujuannya kita tahu ya bahwa anak muda selama ini dekat dengan gadget ya, dekat dengan perkembangan teknologi, apalagi sekarang PPKM ya kan. Ya, benar. Di mana anak muda dan terutama ya anak-anak muda-muda DIY itu selalu punya ruang di mana mereka ya dekat dengan YouTube, dengan media sosial dan sebagainya. Jadi kita ingin Ruang Solidaritas ini menawarkan ya isu-isu politik ya, tidak hanya politik, juga soal ekonomi, talenta dari pengalaman anak muda itu diangkat menjadi sebuah bahasan menarik gitu, yang juga menghadirkan tamu-tamu ya. Dan plusnya adalah ini juga menghadirkan talenta-talenta seniman ya, baik itu penyanyi ya, kemudian juga pemain gitar dan juga mungkin juga pemain piano dan sebagainya. Jadi ini merupakan tujuannya adalah ingin mendekatkan anak muda dengan isu terkini ya, baik itu isu politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi dipadukan dengan kebolehan mereka dalam berekspresi begitu. Wah, luar biasa banget ya, Bro ya. Dan omong-omong, apa sih yang bikin unik dari Ruang Solidaritas ini, Bro? Yang beda dari yang lain lah. Oh ya, tentu saja di sini uniknya pertama ya, kita sebagai partai politik ya menggagas ini ingin supaya isu-isu politik ini dekat dengan anak muda. Karena mau nggak mau kan politik ini salah satu alternatif ya untuk bisa menyelesaikan banyak masalah bangsa ini ya, termasuk juga persoalan anak muda gitu loh. Jadi apatisme anak muda terhadap politik tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Benar. Ya, tapi juga tidak bisa juga dipaksakan. Nah, maka itu Ruang Solidaritas hadir untuk membahas ini secara ringan ya, tetapi juga menyenangkan dan juga bisa mendapatkan substansinya ya, di mana politik, isu-isu ekonomi ya, isu-isu sosial itu akrab dengan anak muda dan bisa menjadi perbincangan yang sederhana begitu. Dan ini pun juga disediakan dalam berbagai platform ya, Bro ya, seperti Instagram dan sosial media yang lain. Jadi kayak tidak terbatas untuk para audiens untuk menyaksikannya. Dan mungkin bagian tertarik bisa join juga gitu kan. Iya, tapi juga gini Bro Niko, jadi ini kan juga bisa ditonton selanjutnya. Benar. Jadi kalau misalnya kita mang live ya, saat ini bisa disajikan dengan live, berunut begitu, tapi juga selanjutnya bisa dilihat secara part-partnya itu bisa tampil di YouTube misalnya. Jadi tidak terbatas hanya pada saat live saja begitu. Wah, luar biasa sekali. Dan by the way, Bro, saya ini kepo nih sama kayak bakat-bakat yang disajikan
dan diasah oleh ruang solidaritas ini seperti misalnya band gitu loh. Iya. Saya lagi pengen dengerin lagu aja nih moodnya gitu. Iya. Dan lebih baiknya kita mungkin ya kita sependapat kalau ada band untuk mengiringi lagu dan lalu akan dilanjutkan oleh sesi kita selanjutnya. Oke. Ya. Siap. Makasih. Ya. Yuk. Makasih juga, Bro. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti.
biasa sekali live music dari Ruang Solidaritas ini ya bro ya. Ya. Saya pun sebagai penikmat musik sangat terhibur gitu loh bro, karena live music ini tuh ada suatu karisma yang tertentu, tapi itu saya tuh nggak bisa ngutarainnya. Tapi mungkin Bro Yuli bisa kayak menjelaskan apa sih yang bikin band ini tuh unik live music Iya. ini loh. Iya, sebenarnya kan tema-tema tentang Jogja itu selalu asik ya. Iya benar. Apalagi sebuah kota yang sangat masyhur lah di Indonesia. Saya kira lagu-lagu tentang Jogja selalu sangat menghibur, Setuju. sangat punya makna yang dalam begitu. Ya. Ya kalau dulu di era saya itu ada namanya Klakustik ya. Akustik. Club Project. Oh, Jadi Club dulu Project. punya lagu tentang Yogyakarta. Nah, ini juga sama kan. Jadi tema-tema Jogja tapi menggambarkan bagaimana keseharian, bagaimana hidup dengan segala dinamikanya di Benar, Jogja. benar. Saya kira cukup asik. Ya. Atau jangan-jangan nih lagu sebelumnya membawakan memori tertentu bagi Bro Yuli nih Wah. sama Jogja gitu kan. Ya pasti. Pasti Ya ya. setidaknya Jogja selalu membingkai kenangan-kenangan bagus ya, yang asik ya. Bagi Ya. saya sendiri juga selalu saya ingin kembali ke Jogja. Was, ya ngangenin ya bro ya Jogja Ngangenin. gitu ya, benar. Dan by the way kan ini kan live musiknya bisa dinikmati oleh semua kalangan dan semua segi masyarakat gitu kan, Ya. karena platformnya kan sosial media. Iya. Tapi by the way kalau misalnya ada salah satu atau yang salah banyak misalnya dari audiens ini yang tertarik untuk gabung ke Ruang Solidaritas ini tuh, apakah ada cara tertentu gitu? Iya, sebenarnya ya sangat mudah ya. Pertama bisa datang ke kantor PSI DIY, ya Basecamp PSI DIY. Ini alamatnya di sini ya, Ya, guys ya. ya bisa dicek juga di Google ya Ya. kan, di Google tinggal dicek Basecamp DPW PSI DIY itu sudah bisa. Oke. Nah, atau juga bisa berkontak langsung nanti di alamat yang ada, ya bisa teman-teman yang menggagas atau yang melakukan live ini bisa nanti dihubungi juga ya kan. Jadi bagi anak muda atau teman-teman yang punya bro dan sis yang punya kebolehan ingin tampil ya, tidak hanya lagu, bisa jadi juga hal-hal yang lain itu bisa berhubungan atau menghubungi teman-teman yang ada di PSI DIY. Benar. Gitu. Ya, maksudnya ini kan juga kesempatan emas gitu kan. Iya. Jadi ya monggo lah kalau misalnya pengen mengasah bakat kalian semua bro and sis Iya. dan ingin mengembangkan talenta gitu loh. Jadi ini kayak suatu kesempatan yang bagus banget sih gitu loh, dan saya pun bersyukur bisa gabung ke sini juga gitu loh bro. Karena bertemu dengan orang-orang hebat dan belajar banyak hal gitu. Ya. Tapi by the way untuk kedepannya nih ya bro ya, ada nggak sih kayak gambaran atau bayangan tema yang akan dibawakan selanjutnya gitu? Oh ya, untuk podcast ini ya, untuk podcast ini memang temanya multi ya, beragam gitu. Ya, memang karena kita di politik, memang diawali mungkin isu-isu politik ya, melibatkan teman-teman DPW PSI, kemudian DPD PSI. Ya, tapi juga diselingi dengan berbagai isu juga. Ya, saya ingat juga mungkin kita akan bicara soal petani muda ya, bagaimana saat ini isu-isu pertanian yang tidak begitu digemari oleh anak muda begitu ya. Tapi bakal mungkin kalau kita lihat di luar negeri isu-isu pertanian ini cukup digemari gitu. Benar. Nah, maka itu saya kira bisa juga nanti kita menghadirkan rekan-rekan muda yang memang concern dalam bidang isu pertanian gitu. Isu petani muda. Atau juga kita bicara soal pasar ya. Soal ekonomi gitu loh. Dan juga isu lingkungan hidup. Ya, ada banyak sekali yang bisa dibahas di Ruang Solidaritas ini. Wah, luar biasa sekali ya. Dan by the way bro, pastikan Bro Yuli juga punya harapan ke depan atau mungkin aspirasi untuk membangun Ruang Solidaritas ini menjadi lebih baik gitu kan. Bisa diceritakan sedikit tentang harapan ke depannya gitu? Ya, harapannya sederhana saja, bagaimana ruang ini bisa mendapat tempat ya, baik terutama ya di netizen, karena ini kan kita menggunakan platform media sosial ya. Jadi Ruang Solidaritas ini menjadi satu pilihan di mana menampilkan isu-isu menarik, yang menampilkan juga kreativitas anak muda, bisa berekspresi juga, baik itu dari sisi yang menikmati ataupun yang mungkin bisa tampil juga, bisa menghubungi, ya kan? Ya, ini kan juga ruang yang tersedia bagi teman-teman kita di DIY, dan juga bukan hanya DIY ya, mungkin juga mana tahu ada 1-2 rekan kita yang datang dari berbagai daerah ingin menguji kebolehannya ke sini juga nggak apa-apa. Jadi kita terbuka saja gitu. Ya.
Jadi gitu ya bro ya, dan saya pun optimis sih bro itu bisa terwujud karena suatu sosok figur Bro Yuli sendiri yang bisa menakodai kita semua dan suatu rasa solidaritas bro dari kayak anggota-anggota yang ruang solidaritas ini untuk saling membangun satu sama lain menjadi lebih baik ke depannya gitu. Jadi kayak saya optimis sih bisa terwujud gitu loh bro. Dan BTW terima kasih, bagi saya itu adalah suatu ilmu-ilmu serta kayak informasi yang sangat informatif bagi saya dan semoga saja audiens pun merasakan yang sama juga. Dan karena kita dimulai dengan lagu dan diselingi dengan lagu pada tengah-tengah tadi, maka rasanya pun afdol gitu bro kalau juga diakhiri dengan lagu penutup. Tapi sebelum saya akhiri, saya pamit undur diri. Saya Nicholas sebagai host dari podcast Ruang Solidaritas ini mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya buat sengaja maupun tidak sengaja. Dan terima kasih ya Bro Yuli atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya. Salam solidaritas. Sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Hari berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi, terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah kita, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi, terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi, kenangan manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Oh, di antara kita.
betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rumputan. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengalunkan cinta. Oh, betapa nikmatnya dicumbu